your goal is not in her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tazkiyatul Fitria, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kegiatan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Namun sayangnya, dalam berkomunikasi, kita sering menggunakan kata yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Ya, karena kita sering membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Nah, agar kalian tidak terbiasa menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka dalam video kali ini kita akan belajar materi tentang kata baku dan tidak baku. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya, saya, bukan gua atau gue. Mengapa, bukan kenapa. Dilihat, bukan dilihatin. Mengapa demikian? Karena pada kata gua, gue, kenapa, dilihatin itu masih menggunakan bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa daerah. Ciri yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya pada kata teknologi, bukan teknologi, pakai CH. Cukup menggunakan teknologi pakai K. Komputer, bukan komputer, diawali dengan huruf C. Dan kandidat, bukan kandidat, yang diawali dengan huruf C. Ciri yang ketiga, tidak mengandung unsur kontaminasi. Contohnya, pada kata ulang, berulang-ulang, atau berkali-kali, bukan berulang kali. Mengesampingkan, atau dikesampingkan, bukan mengenyampingkan. Dan mempertinggi atau dipertinggikan, dibuat jadi lebih tinggi ya, bukan mempertinggikan. Ciri yang selanjutnya adalah menggunakan afiksasi secara tepat. Masih ingat dengan afiksasi? Ya, afiksasi adalah kata berimbuhan. Bisa prefik atau imbuhan yang ada di awal, infik, imbuhan yang ada di tengah, sufik, imbuhan yang ada di akhir, dan konfik, imbuhan yang ada di awal maupun akhir. Semua harus digunakan dengan tepat. Contoh dalam kalimat Inggris menyerang Iran, bukan Inggris serang Iran. Jadi perlu diberi imbuhan me. Ia bekerja keras, bukan ia kerja keras. Jadi juga perlu diberi imbuhan prefik atau di depan. Lesti menyanyikan lagu dangdut, bukan Lesti nyanyi lagu dangdut. Pada kalimat ini mendapatkan imbuhan di depan dan belakang. Mekan. Ciri yang selanjutnya,
menggunakan frasa eksosentris secara tepat. Frasa itu adalah gabungan kata yang menduduki satu jabatan dalam sebuah kalimat. Sedangkan frasa eksosentris itu adalah frasa yang biasanya menduduki kata keterangan. Contohnya, yang tepat adalah suka akan, bukan suka dengan. Terdiri dari, bukan terdiri oleh. Dan lebih titik-titik daripada titik-titik. Misal, dia lebih tinggi daripada adiknya. Bukan dia lebih tinggi dari adiknya. Karena kalau perbandingan ini menggunakan kata daripada. Ciri kata baku yang keenam, yaitu tidak mengandung hiperkorek. Apa itu hiperkorek? Kita sering mengartikan hiper itu adalah terlalu. Sedangkan korek itu koreksi. Jadi hiperkorek bisa disebut dengan koreksi yang terlalu berlebihan. Namun, karena terlalu berlebihan menjadikan kata itu salah. Contohnya, kata sah. Biasanya seseorang sering menyebutnya dengan syah, biar lebih fasyah, ditambah dengan huruf Y. Tapi, kata tersebut justru salah. Contoh yang selanjutnya, pada kata wudu. Seharusnya ditulis dengan WUDU, bukan wudu pakai DH atau wudlu pakai DL. Dan kata asar cukup ditulis dengan ASAR, bukan asyar pakai SH. Ciri kata baku yang terakhir, tidak mengandung pleonasme. Pleonasme ini sebenarnya menegaskan, tetapi justru membuat kata itu berlebihan maknanya. Contoh, para hadirin. Para itu sudah banyak. Sedangkan hadirin itu semuanya yang hadir. Jadi kalau para hadirin itu artinya terlalu berlebihan. Yang tepat cukup menggunakan kata hadirin. Contoh selanjutnya, maju ke depan. Yang namanya maju sudah pasti ke depan, tidak mungkin ke belakang. Jadi cukup menggunakan kata maju atau ke depan saja. Pada zaman dahulu kala. Nah, itu terlalu berlebihan ya. Seharusnya cukup menggunakan kata pada zaman dahulu. Dari beberapa ciri kata baku, sudah paham kan? Selanjutnya, kita pelajari kata baku yang terdiri dari dua komponen penyusun kata. Ada kata kaca, mata. Meskipun ada dua komponen penyusun kata, tapi penulisan tersebut seharusnya dirangkai. Suka, cita. Penulisannya juga harus dirangkai. Duka, cita. Bela, sungkawa. Ada kalanya. Apalagi, bila mana, sapu tangan, kasat mata, kilometer, olahraga, dan beasiswa. Semua penulisannya dirangkai. Ada pula kata baku yang terdiri dari kata bentuk serangkai. Antara lain, aero,
penulisannya harus dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, aerodinamik. Antar, penulisannya juga harus dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Bisa antar provinsi, antar kelas, antar negara, antar kota, dan sebagainya. Anti, anti narkoba, harus dirangkai juga ya. Selanjutnya ada kata bio, biokimia. Dwi, dwi bahasa. Ekstra, ekstrakurikuler. Infra, inframerah. Kontra, kontradiksi. Multi, multimedia. Selanjutnya yang harus dirangkai ada kata non, non-militer. Pasca, boleh pasca sarjana, pasca panen, pasca hujan, dan sebagainya. Prasejarah. Proaktif. Purna, purna tugas. Semifinal. Subbab. Tritunggal, dan ultrasonik. Nah, beberapa kata baku yang terdiri dari kata bentuk serangkai tadi sudah paham ya? Setelah kalian memahami ciri dan contoh kata baku, sekarang saatnya kalian menebak. Ada beberapa kata yang telah disediakan. Kalian pilih mana yang paling tepat, atau mana kata baku dan mana yang tidak baku. Pertama, analisa atau analisis. Diagnosa atau diagnosis. Hipotesa atau hipotesis. Kwitansi atau kwitansi. Kualitas atau kualitas. Kuintal atau kuintal. Teknologi atau teknologi. Teknik atau teknik. Nah, kita sebenarnya sering sekali mendengar orang mengatakan analisa. Tapi sebenarnya kata itu salah ya. Yang tepat adalah analisis, mendesis. Ada diagnosis dan hipotesis. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia itu tidak ada yang KW ya. Contohnya, kwitansi, bukan kwitansi. Kualitas, bukan kualitas. Kuintal, bukan kuintal. Dan ada juga teknologi, bukan teknologi. Serta teknik, bukan teknik. Tebak kata baku yang selanjutnya. Ada kata pikir atau fikir. Nafas atau napas. Sholat atau salat. Sholawat atau selawat. Doa tanpa tanda apostrof atau doa diberi tanda apostrof. Jumat atau Jumat. Al-Quran atau Al-Quran. Ustadz pakai D, Ustadz pakai T, Ustadz pakai DZ, atau Ustadz pakai Z saja.
dan materai atau meterai. Silakan kalian analisis terlebih dahulu dan pilih kata yang paling tepat sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, pertama yang paling tepat adalah kata pikir, bukan fikir. Napas, salat, selawat, tulisannya tapi bacanya tetap sholawat. Doa, Jumat, Al-Quran. Penulisannya tanpa menggunakan tanda apostrof, tetapi membacanya tetap sama. Doa, Jumat, Al-Quran. Selanjutnya ada kata ustaz pakai Z. Dan meterai, bukan materai. Masih ada beberapa kata lagi yang harus kalian tebak, yaitu souvenir atau souvenir, nakoda atau nahkoda, fotokopi pakai C dan diakhiri dengan Y, atau fotokopi pakai K dan I tanpa spasi. Kemudian ada gua atau goa, kukuh atau kokoh, operasi atau operasi, hisap atau isap, aktivitas pakai F atau aktivitas pakai V. Dan yang terakhir ada kata handal atau andal. Silakan dicermati dulu ya. Dan yang paling tepat adalah souvenir, nakoda, fotokopi, gua, kukuh, operasi, isap, aktivitas menggunakan huruf V. Namun apabila aktif saja pakai huruf F. Begitu juga dengan kreatif pakai F. Tapi kalau kreativitas pakai huruf V. Produktif pakai huruf F. Produktivitas pakai huruf V. Dan yang terakhir paling tepat adalah kata andal, bukan handal. Begitu ya tentang kata baku. Semoga kalian bisa dengan mudah memahami dan membiasakan kata-kata yang benar dalam sebuah percakapan. Sekian dari Kak Taskia. Nantikan video pembelajaran tentang bahasa Indonesia yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.